7 tahun menuju Indonesia bebas PCBs. Mengingat bahaya polychlorinated biphenyls atau PCBs bagi manusia serta lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO serta didukung oleh pendanaan GEF, Global Environment Facility, menjalankan inisiatif pengenalan dan pengelolaan PCBs berwawasan lingkungan. Pengertian pengelolaan limbah B3 berwawasan lingkungan diatur lebih rinci pada Konvensi Basel sebagai langkah-langkah praktis pengelolaan limbah B3 sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Konvensi Stockholm mengatur lebih lanjut strategi pengelolaan senyawa-senyawa berbahaya dengan memperkenalkan konsep Best Available Techniques (BAT) serta Best Environmental Practices (BEP). Berdasarkan pengertian dari Konvensi Basel dan Konvensi Stockholm, maka pengelolaan PCBs berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan langkah-langkah praktis yang merujuk kepada BAT dan atau BEP untuk memastikan pengelolaan bahan dan limbah pengelolaan PCBs tidak membahayakan manusia atau lingkungan. Konvensi Stockholm mewajibkan negara penandatangan komitmen memastikan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dari cairan yang mengandung PCBs dan peralatan yang terkontaminasi dengan PCBs pada tahun 2028. Pelaksanaan pengelolaan PCBs berwawasan lingkungan memiliki 6 prinsip dasar yang melandasi strategi pengelolaan, yaitu 1. Analisa dan penguatan kebijakan dan peraturan. 2. Pencegahan dan minimalisasi. 3. Identifikasi dan inventarisasi. 4. Analisa dan monitoring. 5. Penanganan dan penyimpanan. 6. Pemusnahan. Sejak 2001 hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pengelolaan PCBs, diantaranya penandatanganan Konvensi Stockholm, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 tentang pengelolaan B3, penerbitan National Implementation Plan, ratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, pembaharuan National Implementation Plan atau NIP, ditandatanganinya Permen LHK Nomor 29 Tahun 2020 tentang pengelolaan polychlorinated biphenyls, penyusunan PCBs Management Plan, batas identifikasi PCBs, batas penghapusan PCBs. Perusahaan wajib mengelola limbah PCBs dengan benar agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun sudah menyimpan atau mengolah limbah PCBs sesuai prosedur, perusahaan tetap dapat dikenakan sanksi apabila terjadi pencemaran lingkungan. Kegiatan kunci yang wajib dipahami dalam identifikasi adalah mengetahui peralatan yang terkontaminasi, berapa banyak yang terkontaminasi, tingkat konsentrasi PCBs, serta jenis-jenis limbah yang harus dikelola. Sampai tahun 2021, pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, dan 3 peraturan menteri terkait dengan pengelolaan PCBs. Pencegahan dan minimalisasi PCBs merupakan salah satu prinsip yang penting diperhatikan karena bisa berasal dari 1. Trafo yang sudah dari asli atau hasil pabrikannya mengandung PCBs. 2. Trafo yang terkontaminasi PCBs akibat hasil dari perawatan. 96% trafo yang mengandung PCBs terbukti dari hasil kontaminasi silang akibat proses purifikasi oli trafo atau perawatan. Kemudian jika limbah lain non-PCBs tercampur dengan limbah PCBs, maka semua limbah dapat dikategorikan sebagai limbah PCBs. Sesuai Permen LHK Nomor 29 Tahun 2020, terdapat 3 metode identifikasi PCBs, yaitu 1. Uji visual. 2. Uji cepat menggunakan test kit dan dapat dilakukan di lokasi. 3. Uji laboratorium. Nilai ambang batas PCBs berbeda di setiap negara. Nilai ambang batas internasional adalah 50 ppm merujuk kepada Konvensi Stockholm. Analisa dan monitoring dapat dilakukan sebagai inisiatif dari pihak pemilik peralatan yang mengandung PCBs dan juga dukungan pemantauan dari pihak pemerintah yaitu KLHK melakukan pengujian secara berkala kandungan PCBs ke lingkungan melalui metode pengambilan sampel. Kegiatan-kegiatan yang dicakup dalam pengelolaan PCBs berdasarkan Permen LHK Nomor 29 Tahun 2020 adalah pengurangan PCBs menggunakan metode retrofilling, yaitu menurunkan konsentrasi PCBs pada transformator dengan cara mengganti minyak dielektrik yang mengandung PCBs dengan minyak dielektrik yang tidak mengandung PCBs.
Penyimpanan PCBs diatur dalam Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Pengolahan PCBs menggunakan teknologi thermal dan non-thermal. Teknologi non-thermal menggunakan metode deklorinasi dan dekontaminasi. Pengelolaan limbah PCBs sangat tergantung pada beberapa faktor penting, yaitu 1. Jenis limbah PCBs, 2. Konsentrasi PCBs, 3. Status peralatan. Teknologi tepat guna dalam hal pemusnahan PCBs berarti menggunakan metode pengolahan yang tepat secara teknis dan biaya yang efisien terhadap bahan, limbah, dan atau peralatan terkontaminasi PCBs. Secara umum, teknologi pemusnahan PCBs terbagi dua. Yang pertama, metode thermal yang menggunakan suhu yang tinggi, dan yang kedua, metode non-thermal menggunakan suhu yang relatif lebih rendah. Teknologi pengolahan PCBs yang saat ini sedang dibangun oleh KLHK dan UNIDO mengaplikasikan metode deklorinasi dan dekontaminasi untuk logam terkontaminasi PCBs. Teknologi juga dilengkapi dengan modul regenerasi untuk memulihkan kondisi minyak dielektrik pasca pemusnahan PCBs agar dapat dipergunakan kembali sebagai minyak dielektrik pada transformator. Teknologi ini juga digunakan di seluruh negara seperti Jepang, Kanada, India, dan negara-negara lain di Eropa, Asia, Australia, Afrika, dan Amerika.